senantiasa diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala, beri kesehatan, berkah dunia dan akhirat. Dan kami juga berpesan untuk pasien-pasien yang sedang berikhtiar di tempat Pak Yahya, yakin bahwa Allah akan memberikan di waktu yang tepat dan di waktu yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Yuliase, ini suami saya Saniata. Saya dari Desa Jepitu, RT 2 RW 7, Dusun Karanglor, Kecamatan Girusubo, Kabupaten Gunung Kidul. Kami berobat ke Bapak Haji Yahya. Kami menikah selama 11 tahun dan belum mempunyai keturunan. Alhamdulillah setelah saya dan suami saya berobat ke Bapak Haji Yahya, obat habis 21 bungkus. Setelah obat habis, selang 2 bulan saya hamil, dan ini anak saya 22 bulan bernama Elsio Gaisan Ataya. Mohon doanya, semoga anak saya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dan semoga Pak Yahya diparingi sehat, umur panjang dan bermanfaat. Terima kasih Pak sekali lagi. Nama saya Meiki Yulianto bersama istri atas nama Widya Ningsih, alamat Samporan, Kelurahan Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Untuk kerja waktu pertama saya nderek Pak Yahya itu di SMK Batik Surakarta. Lajeng setelah dari SMK Batik 2, saya sekarang menjadi di karyawan di SMA IT Nur Hidayah Surakarta. Nikah sudah 25 tahun. Alhamdulillah, setelah perjalanan jauh, saya lakukan bersama istri kemana-mana dan sampai ke Jakarta pun waktu itu. Dan terakhirnya kami mendapat kabar dan mendapat perintah dari seorang mantri dokter. Katanya waktu itu Mas Miki dan Mbak Widya Ningsih harus berhenti untuk melakukan secara medis. Dan saya kasih tahu semoga nanti akan berhasil di tempat Pak Haji Yahya. Waktu itu sih itu Pak Dokter. Lalu waktu itu tahun 2016 kami berdua mulai konsumsi jamu dari Pak Yahya. Untuk paket yang pertama habis. Kami nunggu untuk 9 bulan ke depan, belum berhasil Pak Yahya. Akhirnya kami tidak putus asa Pak Yahya. Untuk yang kedua kalinya, paket yang kedua kami habiskan juga. Sampai nunggu 9 bulan, belum berhasil juga. Dan yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, karena nama yang sudah niat itu harus berhasil Pak Yahya. Pak Yahya menate ngendika, jika sudah melangkah harus sampai tujuan. Akhirnya yang ketiga, kami konsumsi lagi bersama istri. Alhamdulillah, jamu yang paket ketiga belum sampai habis. Mungkin waktu itu sisa 7 bungkus. Dan alhamdulillah istri saya atas nama Widya Ningsih dikaruniai yang sekarang sudah bisa hamil 6 bulan sekarang. Waktu sekarang udah nanti kalau lahir menjadi anak yang soleh. Jika perlu menjadi anak yang solehkah. Juga untuk Pak Yahya, semoga diberikan selalu kesehatan, panjang umur, karena Pak Yahya banyak dibutuhkan umat, banyak dibutuhkan pasien. Barangkali hanya itu Pak Yahya yang nggak bisa salahkan, karena saya nggak kuat untuk mengucapkan apa-apa lagi. Karena saking bahagianya 25 tahun penantian yang cukup lama, penantian yang cukup melelahkan, panjang. Akhirnya berhasil berkat Allah memberikan petunjuk di Pak Yahya lah. Mungkin kalian akan mendapatkan keberhasilan. Begitu Pak Yahya. Ya. Sekarang kandungannya sudah 6 bulan menginjak 7 jalan Pak Yahya. Mohon doanya Pak Yahya, semoga semuanya baik-baik saja Pak Yahya. Ya, gitu. Amin Pak Yahya. Amin, amin. Barangkali hanya itu yang bisa saya ucap Pak Yahya. Insya Allah nanti kalau sudah lahir, saya sama istri akan sowan ke Pak Yahya lagi. Sama mbahnya, sama orang tua juga akan sowan ke Pak Yahya.
tepat di sinilah keberhasilan saya untuk mendapatkan keturunan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Yaya lah memberikan suatu lantaran sehingga kami akan mendapat kebahagiaan. Insya Allah jika Allah berkehendak dan meridhoinya 3 bulan kami akan menggendong bayi dan akan saya tunjukkan ke Pak Haji Yahya. Makasih Pak ya. Bu Nabi, itu yang bisa saya sampaikan Pak ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kowe lara, ayo padha golek tombo. Sapa sing nambani Haji Yaya saka Wonosobo. Pengobatan alternatif Kiai Haji Umarul Yahya Al-Faruq dapat mengobati berbagai penyakit medis dan non-medis antara lain daging tumbuh, penyakit dalam, penyakit mata, bisul, tuli, lambat jalan, lambat bicara, termasuk gangguan jin atau gaib. Dapat juga mengatasi problem bagi Anda yang belum memiliki keturunan. Anda dapat datang di alamat ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Bapak Kiai Haji Umarul Yahya Al-Faruq. Pemirsa, pada tayangan yang pertama tadi Anda menyaksikan kesaksian untuk penyakit-penyakit kronis ya, tapi pada tayangan yang kedua baru saja kita menyaksikan itu untuk yang dibilang penyakit bukan ya Pak, kalau seperti ini. Jadi sudah menikah lama pemirsa, tadi ada yang las-lasan tahun ya, mungkin sekitar 16-an tahun, tetapi yang terakhir ini saya sempat terharu ya. Pernikahan sudah berjalan 25 tahun. Dan pengobatan ke Bapak Hajaya sudah yang pertama paket habis, belum berhasil. Ya, mungkin karena saking lamanya ya Pak ya. Kemudian paket yang kedua juga belum berhasil. Tetapi Pak Yaya menyampaikan kuncinya satu, yaitu kalau sudah mencoba harus sampai pada tujuan ya, harus sampai finish begitu, harus sekali berhasil. melangkah tetap melangkah sebelum berhasil. Oke, itu bagus sekali pemirsa ya. Kemudian yang ketiga, pengobatan ketiga, sisa 7 bungkus ternyata alhamdulillah ini sudah bisa hamil ya, istri dari Bapak siapa tadi saya kurang mendengar. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Yahya. Nah, ini metodenya juga sama Pak? Metodenya sama. Nah, kira-kira kenapa ini Pak sampai puluhan tahun itu tidak mendapatkan keturunan? Mungkin ada penyakit juga ya, silakan Pak Yahya. Biasanya itu kalau sudah nikah cukup lama kok ternyata belum mendapatkan keturunan itu pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tentunya nggak mencari Pak Yahya. Oh gitu ya. Nah, karena ada masalah, masalahnya itu apa saja. Kalau nggak ada masalah kan udah punya anak. Betul. Nah, karena ada masalah itulah sehingga sulit untuk punya keturunan. Nah, yuk mencari Pak Yahya. Di tempat saya ya sama. Kita ajak berdoa, kita ajak zikir, dan kita syariati. Yang jelas, lama nggak punya keturunan itu biasanya masalah pertama mungkin si istrinya itu ada kista. Itu secara ilmu kedokteran memang sulit untuk punya keturunan. Biasanya harus diangkat dulu. Ataupun mungkin ada miomnya, itu juga membuat sulit untuk punya keturunan. Ataupun mungkin itu ada penyempitan. Kalau penyempitan nyuwun sewu, setiap habis melakukan hubungan suami istri diibaratkan makanan itu muntah ataupun buah itu karena di dalam ada penyempitan. Sehingga membuat sulit untuk punya keturunan. Ada juga yang kandungan lemah. Kalau kandungan lemah itu bisa punya keturunan. Tapi belum tentu bisa hamil. Karena apa? Setiap hamil 1, 2, 3 bulan kemudian keguguran. Itu akibat kandungan lemah. Tapi juga ada yang indung telurnya terlalu kecil. Itu juga membuat sulit punya keturunan. Dan juga istrinya sehat, kadang-kadang suaminya yang bermasalah, spermanya encer ataupun mungkin tidak ada bibitnya ataupun kurang berkualitas. Sehingga membuat nanti sulit. Dan di tempat kami sama, hanya diajak berzikir, diajak berdoa, modalnya cukup yakin kepada Allah yang kata Allah itu nurun ke penyakit pasti nurunkan obatnya. Betul. Likulida intawaun faida asabahu safi'a bitnillah. Yang artinya bahwa sesungguhnya semua penyakit itu pasti ada obatnya, asal obat itu cocok membuat penyakit sembuh. Alhamdulillah yang datang ke tempat saya kok banyak yang cocok, yang punya penyakit juga banyak yang sembuh, yang ingin keturunan juga banyak yang berhasil. Bismillah itu artinya kesembuhan tetap atas seizin Allah. Berarti tugas manusia berusaha, ikhtiar, keputusan
dan hakikatnya tetap kita kembalikan di hadapan Allah. Saya rasa demikian dulu Pak. Baik, terima kasih ya Pak Yahya. Ini ternyata semakin meyakinkan pemirsa ini ya. Iya, Ternyata jadi untuk pasien yang di rumah yang mungkin lama nggak punya keturunan, kalau akan ikhtiar di tempat kami, modal pertama harus sungguh-sungguh ya, yakin dan percaya kepada Allah. Bahwa Allah itu nurunkan penyakit, pasti juga nurunkan obatnya. Siapa tahu nurunkan penyakit buat Bapak Ibu di rumah, obatnya lewat Pak Yahya, Allah akan berikan kesembuhan. Baik ya, sebelum saya menanyakan kesaksian di sini, saya menyambung tadi masalah obat-obat itu ya Pak Yahya. Ya. Nah ini obatnya apa saja yang diberikan kepada pasien Pak Yahya? Iya, ini obat dari kami, ini ramuan peninggalan nenek moyang kita semuanya. Ini obat yang racik juga saya sendiri Mbak Pia. Oh ya. Yang di sini saya kasih nama bobok gondoroso penatas, yang tugasnya adalah untuk menyedot penyakit melalui bagian luar. Terus yang ini saya kasih nama loloh rogo pamungkas. Ini tugasnya untuk membersihkan penyakit melalui bagian dalam. Insya Allah ini kami racik ya dengan berbagai macam ramuan yang ada di dalamnya, bermanfaat untuk mengobati segala macam penyakit Mbak Pia. Semuanya pakai ini Semua Pak? penyakit. Oh, baik. Dari mulai penyakit pegel, linu, encok, rematik, cimpe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran, pengeroposan tulang juga menggunakan obat ini. Alhamdulillah dengan seizin Allah sudah banyak sekali yang telah mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit meripat, min plus, katarak, blabur, buta, glukoma juga menggunakan obat ini. Penyakit dalam, batuk, napas, paru-paru, emas jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambayan, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, kedon, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batuk, empedu, infeksi radang, virus toksotipes juga menggunakan obat ini. Alhamdulillah dengan seizin Allah sudah banyak sekali yang berhasil mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kanker, tumor, uci-uci, gondok, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening. Insya Allah hilang tanpa operasi. Nanti bisa dicek yang mengobat ini sebelum mengonsumsi obat Pak Yahya, di USG terlebih dahulu berapa senti diameternya daging tubuh tersebut, dan nanti setelah mengonsumsi obat dari Pak Yahya nanti bisa di USG lagi. Nanti biasanya bulan pertama mengonsumsi, bulan berikutnya dicek dokter sudah turun. Yang tadinya banyak 10 menjadi 7, nanti bulan berikutnya dicek lagi sudah menjadi 5, dan bulan berikutnya kadang-kadang sudah hilang tanpa operasi. Pak Yahya, dengan khasiat yang luar biasa tadi, ini sebenarnya harga obat ini berapa Pak? Di tempat kami sekali lagi pengobatan gratis, terapi gratis, obat pun gratis. Oke, nah kalau supaya ada pemasukan, uang dari mana kan gitu. Betul. Supaya ada pemasukan bagi yang mampu, ini setiap hari Minggu dijual Rp20.000 per amplop. Sebentar, saya ulangi Pak, 20.000. Rp20.000. Hari gini Pak. Iya betul. Yang di botol hanya Rp30.000 per botol. Rp30.000 pemirsa. Tapi walaupun hanya 20 dan 30, insya Allah manfaatnya tidak kalah dengan obat yang harganya sampai ratusan juta. Tepuk tangan dong. Ya. Sekali lagi obat yang mahal tidak jaminan untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi walaupun hanya 20.000 dan 30.000, asal dapat ridha Allah, insya Allah akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak. Ini tidak semuanya wajib beli juga bagi yang ini hanya bagi yang mampu saja. Bagi yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak usah harus membeli, insya Allah dikasih. Itu nanti yang beli aja, yang beli sudah beli dia sudah berarti yang mampu kan, itu masih akan dikasih obat gratis kok. Setiap pengobatan dikasih. Setiap pengobatan nanti kan si pasien lapor penyakitnya apa. Nah, dan kami juga mempersiapkan obat yang khusus yang akan kita bagikan secara cuma. Jadi masing-masing penyakit ada obatnya. Baik. Itu sudah kita siapkan. Oke Pak Yahya, baik, terima kasih penjelasannya. Dan ini kebetulan ada Ibu dokter yang juga rawuh ke sini. Saya senang sekali. Ini dari mana nih Ibu dokter? Ibu dokter silakan diperkenalkan namanya, dari mana, dan monggo kesaksiannya seperti apa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bisa dibukanya nggak apa-apa? Ya dibuka dulu nggak apa-apa. Nama saya Fitri Ayu Wardanik. Alamat saya Desa Lawu, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Pekerjaan saya dokter umum di daerah Sukoharjo. Nah, awal mulanya anak pertama saya dari umur 6 bulan sampai 2 tahun itu sering keluar masuk rumah sakit.
Nah, dari diagnosa dokter anaknya itu nggak ditemukan penyakit apa-apa. Nah, ibu saya sudah mengikuti pengobatan Pak Haji Yahya itu sekitar 2-3 kali, terus disarankan ikut pengajian sama pengobatan Pak Haji Yahya. Nah, setelah saya mengikuti rutin ketemu Pak Haji Yahya, alhamdulillah atas izin dan petunjuk dari Allah lewat pengobatan Pak Haji Yahya, anak saya untuk perkembangan jalan sama perkembangan bicaranya juga awal mulanya terlambat. Tapi setelah ketemu Pak Haji Yahya, terus bicaranya sedikit demi sedikit lancar, terus jalannya juga lancar. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Nah, terima kasih banyak Pak Haji Yahya. Tadinya untuk sulit bicara juga lambat jalan juga. Iya. Jadi selama 2 tahun itu jalannya sulit ya? Iya. Sekarang sudah bisa berjalan. Sudah jalan. Coba dong berlari ke sana dong. Iya. Disuruh ngomong. Tepuk tangan dong. Sini. Ya, ini anak yang tadinya 2 tahun belum bisa jalan, alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan, bahkan sudah bisa berlari. Mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah, dan sembuh untuk selamanya. Jadi anak yang soleha. Coba salim Pak Yahya. Sini. Sehat gitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik. Sampun? Terima kasih Pak Haji Yahya, semoga Pak Haji Yahya sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Baik. ini sebelahnya Ibu dari Sragen nih. Sedikit aja Ibu ya, kita akan break sesaat lagi ya. Dibuka Bu, bensin seru Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kasia dari Sragen. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Penyakit saya benjolan di sebelah kandungan, emah kronis, vertigo, gangguan jin. Kata dokter sih darah tinggi tapi kurang darah HB, saya juga nggak ngerti itu. Terus berobat ke Bapak Haji Umarul Yahya Faruk. Alhamdulillah saya selama 1 tahun makan juga nggak bisa masuk makanan. Bobot saya tinggal 35. Sekarang ya, sekarang udah 55. Alhamdulillah. Berarti sudah sembuh Bu? Sudah sembuh. Benjolannya yang di kandungan gimana? Udah sembuh, udah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi benjolannya sudah sembuh, mahnya juga sembuh. Nah, mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah, dan sembuh untuk selamanya. Amin. Baik Ibu, terima kasih, sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih juga sama Bapak Haji, cuma bisa terima kasih, nggak bisa ngasih apa-apa. Doa saja ya Bu ya. Baik Bapak, kita harus break lagi ya pemirsa. Sepertinya kita harus menyaksikan ada satu tayangan lagi yang ini juga sangat menarik untuk Anda saksikan pemirsa, dan ini dia tayangannya. Salah satu tujuan wisata yang ada di Provinsi dari Istimewa Yogyakarta dan bertempat khususnya di Kabupaten Bantul. Tak lengkap rasanya pemirsa kalau Anda berwisata di Pantai Depok tidak menikmati makanan khas dari Pantai Depok ya. Baru saja dibuka rumah makan HYD 2 Cemara, yang mana di sini banyak sekali makanan yang sangat nikmat yang bisa Anda nikmati. Dan pemirsa, Anda bisa melihat di sini banyak sekali makanan. Di sini ada ini udang goreng tepung, Mbak ya, udang goreng tepung. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya udang goreng tepung. Ini mungkin nanti rasanya enak sekali dan gurih rasanya. Ini udangnya khas Pantai Depok, pemirsa. Oke. Kemudian ada lagi makanan yang merupakan ada cumi goreng tepung juga. Kita nyicipi ya pemirsa. Bagaimana rasanya? Rasanya juga enak sekali. Ya, sayang kalau Anda ke Pantai Depok tidak menikmati makanan yang khas ini. Nanti pemirsa, saya akan menyampaikan kepada Anda ada makanan yang luar biasa enak khas dari warung makan HYD ini. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa ini ada ikan tenggiri. Besar sekali pemirsa. Ikan tenggiri khas Pantai Depok ya. Ini digoreng biasa, tapi rasanya juga masih enak. Nah,
Terakhir saya akan menyampaikan kepada Anda, ada yang namanya kepiting bertelur. Pastinya Anda ingin tahu ya, ini dimasak apa? Ini dimasak lada hitam. Kemudian yang ini asam manis. Kenapa dikatakan kepiting bertelur? Kita buka dulu ya. Wow. Ternyata memang kepiting ini ada telurnya, pemirsa. Ya, ini ikut dipromosikan Mbak Fia. Ah, boleh. Ya, ini nih telurnya. Kepiting ada telurnya, pemirsa. Mbak ya, saya rasakan ya. Telurnya. Ya. Telurnya enak sekali. Kelihatannya ibu-ibu di sini pada pengen tuh. Anda pengen nggak, pemirsa? Pengen ya? Silakan aja. Anda datang ke rumah makan HYD 2 Cemara yang berada di Pantai Depok ya. Warung makan ini atau rumah makan ini pemirsa luasnya luas sekali ya. Kemudian ada joglonya, kemudian ada musola, ada toilet. Menikmati sajian yang enak ya, kemudian dengan harga yang sangat terjangkau juga. Oke. Asam manis dan ini tadi saya merasakan yang lada hitam. Kemudian ada juga kepiting asam manis. Saya penasaran juga nih pemirsa. Kayaknya ini enak semua ya. Rasanya saya pengen makan semuanya nih. Nih. Ada lagi nih ya, telur. Kepiting bertelur nih namanya. Ternyata ada satu lagi jenis makanan di rumah makan HYD 2 Cemara. Ini ya pemirsa, ikan bawal dibakar. Saya akan cicipin dulu rasanya seperti apa. Ini dikasih apa nih? Dikasih kecap. Sambal kecap. Rasanya tak terkatakan. Pemirsa, ya, rumah makan HYD 2 Cemara ini, ownernya tuh tadi ada Pak Yahya, itu Haji Yahya. Sekarang D-nya yang belakang adalah Pak Darto beserta Ibu, dan ini sudah ada di samping saya. Boleh ini juga ownernya. Boleh. Ibu, apa kabar? Ini makanannya enak-enak sekali. Mungkin bisa disampaikan idenya dari mana nih kok bisa-bisanya terus bikin rumah makan senyaman ini dan dengan makanan senikmat ini di Pantai Depok. Kan sekarang bisa. habis cerita pertama gimana dulu Kita kan pasti ada sih, pasti ada dari 2004 bulan saya kan sakit kan udah itu di rumah sakit takut sakit 1 tahun sakit udah ke mana-mana ya nanti bahkan ke belajar figur istilahnya kan figur juga pernah itu kita kan cerita dulu ya Pak selama Cerita sejarahnya ya, sejarah ketemu Pak Yahya. Karena dia adalah seorang guru, tapi kita enggak si bodak itu kan kita tidak pernah kadang kita kepepetran kita kan setelah 100 tahun yang itu dalam Oke, itu ceritanya. Oke, baik. Ini ceritanya sampai bikin rumah makan. Karena kan keadaan apa ya Pak, PPKM selama Corona 2 tahun kan senang sekali aset-aset sudah mata katanya mau apa terus tujuannya istilahnya itu sama tumpuan yang berkuasa itu Pak Yahya itu kita
dari tadi saya menikmati rasanya gimana gitu. Ini yang mana ini Bapak? Oke, baik. Kemudian untuk warung makan ini bukannya setiap hari ya? Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Ya, selalu ke sana. Misalkan jam 6 pagi minta ada acara, bisa? Bisa ya? Misalkan acara senam, acara apa? Untuk arisan. Tapi ya WA dulu kan, seperti ini kan udah bisa langsung. Oke, baik. Fasilitasnya lengkap di sini ya. Ada belakang musola, ada toilet, ada joglo yang bisa menampung berapa orang? Ini mungkin pemirsa juga ingin tahu. 100 lebih ya? 150 ya. Yang kelihatan apa? Juga ada joglo. Kemudian juga parkir luas ya. Oke, baik. Ya pemirsa, rasanya sayang sekali ya kalau Anda berwisata ke Pantai Depok tidak mampir di rumah makan HYD 2 Cemara ya. Fasilitasnya lengkap, makanannya enak, ordernya ramah sekali. Harganya juga terjangkau ya Bapak Ibu ya. Baik pemirsa, ya jangan lupa ditunggu sama Pak Darto dan juga Ibu ya di Pantai Depok ya. Silakan Anda mencoba dan pasti Anda ketagihan, dan jangan lupa kalau dekat ketagihan sampaikan dengan rekan-rekan Anda. Selamat sore. Iya, pemirsa, saya sampai terpana menyaksikan tayangan baru saja. Pemirsa tahu nggak, di Pantai Depok sekarang ada rumah makan baru, namanya HYD 2 Cemara. Dan ini salah satu ownernya ada di samping saya ya. HYD itu singkatan dari Haji Yahya Darto. Nah tadi yang saya wawancarai di tempat itu adalah Pak Darto. Yang satu saya wawancaranya di sini, pemirsa ya. Iya Pak Yahya, itu tayangan tadi itu kurang lebih seminggu yang lalu ya kita ke sana ya. Iya, betul. Itu adalah pembukaan rumah makan milik Bapak Haji Yahya dan juga Bapak Darto ya. Mungkin bisa diceritakan Pak ini. Iya, ini gini singkat cerita. Itu dulu yang mengelola adalah pasien saya tahun 2004. Istrinya punya kanker payudara. Nah, singkat cerita kita obati, Allah berikan kesembuhan. Ya. Setelah sembuh, dia jadi keluarga besar kami. Setiap silaturahmi pasti bawa cangkingan itu. Kadang-kadang dia kalau pas panen udang bawa udang, kalau pas panen brambang bawa brambang, dan seterusnya. Sehingga membuat mereka tuh semakin akrab, jadi menjadi keluarga besar kami. Tapi sebaliknya setiap dia punya kesulitan lari ke saya juga. Jadi balance ya Pak. Termasuk ini masa PPKM ya. Itu kan banyak yang ekonominya dalam keadaan jatuh dan sebagainya, aset habis, lari ke saya. Tolong Pak Yahya saya kasih kerjaan dan sebagainya. Saya bilang, jangan saya kalau ngasih kerjaan nggak bisa, daripada mencari kerjaan, kita ciptakan lapangan pekerjaan. Akhirnya kita ada kerjasama untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita buka restoran di sana. Itu alamatnya dari gerbang pintu masuk di Pelilangan Depok. Kita nggak usah masuk ke Pelilangan, langsung ke arah kiri ke menuju Parangtritis, kurang lebih 300 meter di kiri jalan. Jadi dari gerbang Pelilangan Pantai Depok tidak masuk tapi ke kiri 300 meter di kiri jalan. Itu ada warung HYD 2 Cemara. 2 Cemara. Kenapa kok ada 2? Di depan restorannya ada pohon 2 Cemara besar. Ya, tempatnya asik banget. Tempatnya enak sekali. Dan ini pengumuman untuk semua pasien ke sana makan nggak usah bayar. Tepuk tangan dulu dong. Semua pasien kalau ke warung itu makan nggak usah bayar. Selesai makan tolong dibayar. Iya Pak, lagi makan ya nggak bisa bayar Pak, lagi makan ya makan dulu ya pemirsa, setelah itu baru bayar. Selesai gitu, informasi sementara karena ini waktunya sudah singkat, masih banyak kesaksian yang lain. Oke, baiklah, kita lanjut pada kesaksian ya pemirsa. Sekarang ini ada keturunan istrinya Kapten di Akmil Magelang, silakan. Iya Ibu silakan. Ini 12 tahun nikah, 14 tahun berapa? Tolong silakan Ibu namanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jandwi Wijaya. Suami saya Agus Setiono, anggota TNI, berdinas di Akmil Magelang. Kapten ya Mbak ya? Iya, kapten. Saya mengikuti pengobatan tempat Pak Haji Yahya, ikut pengobatan keturunan. 14 tahun menikah, alhamdulillah. Sekarang anak saya sudah umur 2 tahun setengah. Alhamdulillah. Jadi 14 tahun nikah belum punya keturunan Mbak Pia. Setelah mengikuti pengobatan kami, habis berapa bungkus dulu jamu dari saya?
Itu sisa kalau nggak salah itu lupa ya Pak, 5 atau berapa sisanya itu? Kan dikasih jamu 21 bungkus ya. Iya. Diminum setiap malam Senin dan malam Jumat. Dan setelah minum jamu disarankan melakukan hubungan suami istri. Dan singkat cerita sekarang sudah berhasil 14 tahun nikah, belum punya keturunan. Sekarang sudah berhasil, bahkan ini anaknya dibawa. Kasih nama siapa ini? Nanggala Raska Pratama. Saya doakan menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Iya, yang lain Sekarang silakan. mungkin Pak Bapak lanjutkan. Langsung aja, Sudah punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maladi, orang Jawa. Alamat saya di Banyuraden, Gamping Sleman. Jadi satu dusun atau satu desa dengan Pak Yahya. Kemudian pekerjaan saya ASN Pemda DIY. Jadi saya kerjanya di Kepatihan. Awalnya, jadi setahun yang lalu, saya pernah di rumah sakit 1 minggu. Setelah pulang, kami kondisinya masih belum pulih 100%. Kami kalau jalan-jalan atau pergi masih menggunakan krek atau tongkat jalan. Pada waktu itu kami teruskan pengobatan ke tempatnya Pak Haji Yahya. Pada waktu itu kami ke tempatnya Pak Haji Yahya itu di samping pakai krek, ini juga dibopong dengan istri saya, Mbak. Dan alhamdulillah dengan pengobatan Pak Yahya yang merupakan kelebihan dari Pak Yahya, yaitu semua pasien sebelum diobati harus berdoa dulu, harus berzikir, harus istighfar, mohon ampun. Inilah kelebihan pengobatan dari Pak Yahya. Jadi di samping beliau itu pengobatan secara fisik, yaitu dengan ramuan jamu-jamu yang sudah tadi disampaikan, ini juga dengan berdoa atau non fisik yang itu merupakan kelebihan atau merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kami ini bisa sembuh. Jadi pertama kali, jadi saya tensi tinggi, pertama kali kami masih pakai krek, kemudian minggu ketiga kami sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Kemudian minggu ke-5 kami bisa naik sepeda motor. Kemudian minggu ke-7 alhamdulillah kami bisa nyopir. Alhamdulillah. Dan ini semua kuncinya ini adalah harus pengobatan Pak Yahya ini harus telaten, tadi sudah sampaikan, telaten, ajek dan istiqomah. Jadi istiqomah itu tidak hanya beribadah saja, berobat dengan tempatnya pengobatan Pak Yahya harus istiqomah juga. Nah ini. Kemudian untuk itu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya beliau ini kami bisa sembuh sampai sekarang. Dan kami juga terima kasih Pak Yahya. Dengan perantaraan beliau kami bisa disembuhkan sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh di sini. Mudah-mudahan sembuh. Sembuh selamanya ya Bapak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yahya, jadi tadinya itu penyakit stroke, Mbak. Baik, ya saya sampaikan ini waktu kita kurang 3 menit Pak Yahya. Mungkin sebelum sampai kepada kesaksian berikutnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pengobatan Bapak Haji Yahya sekarang tetap buka ya Pak dalam kondisi pandemi. Mungkin bisa disampaikan dulu kapannya? Pengobatan tempat kami dibuka hanya setiap hari Minggu di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Nanti bisa menghubungi nomor alamat di TV itu. Di layar. Di layar TV itu. Salah satu seminggu sekali ya? Seminggu sekali jam 9 sampai selesai. Hanya setiap hari Minggu saja. Oke. Baik. Ya. Kesaksiannya singkat saja ya Pak ya. Aktivitas sedikit. Pengajar di pesantren Al-Barokah Bina Warga yang diasuh oleh beliau Bapak Kiai Yahya, dan beliau percayakan kegiatan pendidikannya kepada kami dari Ikatan Alumni Nahdlatul Ulama Mesir. Kemudian kami membuat program namanya Ikanu Training Center. Isinya adalah persiapan pembekalan calon mahasiswa yang hendak mendaftar ke Universitas Al-Azhar Mesir atau sudah diterima tapi ingin mendapatkan pembekalan lebih seperti yang ada di sini. Ada yang hendak daftar tahun depan, tapi ada juga dari mereka yang sudah diterima dan hendak berangkat di akhir tahun ini. Jadi siapapun Anda yang ingin bergabung sama kami, ingin berangkat kuliah di Al-Azhar Mesir,
bisa bergabung dengan kita untuk mengikuti pembekalan. Insya Allah semua pengejarnya adalah alumni Al-Azhar Mesir. Nah, iya, jadi pemirsa ternyata di sebelah rumahnya Pak Yahya sekarang sudah didirikan di samping masjid juga ada pondok pesantren ya. Dan ini Al Barokah namanya, dan ini sudah menerima santriwan-santriwati. Bahkan ini dipersiapkan untuk bisa belajar ke Mesir begitu ya. Betul, ya. Jadi silakan bagi Anda yang memiliki putra-putri dan ingin dimasukkan ke pondok pesantren Pak Yahya, boleh ya Pak ya. Silakan nanti bisa langsung saja menghubungi, tadi ada nomor telepon ya, Mas ya. Oke. Gratis. Gratis. Aduh, pemirsa Pak Yahya ini amalnya banyak banget ya, semuanya serba gratis. Ya, pengobatannya gratis, pendidikannya gratis ya. Pak Yahya hanya mohon doa saja ya, semoga diberikan kesehatan terus sehingga Pak Yahya bisa. Jadi ini mau di shooting ini santri-santriwan santriwati yang akan berangkat ke Mesir insya Allah ya, pembekalannya di pondok pesantren Al Barokah. Silakan di shooting dulu Mas. Sembari di syuting mungkin Pak Yahya bisa menyampaikan penutup untuk acara kita. Ini maaf sebetulnya ini banyak sekali kesaksian. Ini juga tadinya stroke ya Pak ya. Saya berjepit dari mana Bapak? Nggak bisa jalan, sehingga cerita sudah ikut pengobatan kami dan Allah sudah berikan kesembuhan. Sebelah sana ini keturunan juga, berapa tahun nikah Mbak? Dari mana? Dari Gunung Kidul, belum punya anak. Lah itu alhamdulillah sekarang kesini sudah berhasil membopong anaknya. Terus di sana lagi ada yang tahun 29 berdiri coba Mbak Endang. Ini pasien tahun 99 berdiri Mbak Endang. Ini 5 tahun nikah nggak punya anak. Dulu ikut program keturunan waktu saya buka di gedung olahraga Bantul tahun 90. Dan sekarang sudah berhasil, bahkan anaknya sudah 21 tahun. Menghadap ke sana Mas. Iya, menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Iya. Kamera. Ke kamera. Oke. Nah, itu anaknya. Saya demikian yang bisa kami sampaikan. Bisa kedua lagi. Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti acara kami, apabila memang punya penyakit jangan kecil hati. Yang penting kita tetap harus semangat untuk sembuh. Harus jangan berputus asa dalam arti usaha. Kalau akan berobat lewat pengobatan yang kami pimpin, syaratnya pertama harus sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Allah, bahwa Allah itu nurunkan penyakit, pasti juga nurunkan obatnya. Siapa tahu nurunkan penyakit buat panjangan sami, obatnya lewat Pak Yahya. Dipersilakan datang hari Minggu, setiap hari Minggu jam 9 sampai selesai ya. Modalnya cukup, madep, mantap, yakin dan percaya kepada Allah. Yang kedua telaten dan sabar, karena yang namanya penyakit datangnya secara tiba-tiba tapi perginya cok pelan-pelan, jadi membutuhkan suatu kesabaran. Saya demikian yang bisa kami sampaikan, tentunya banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam acara Husada bersama Bapak Kiai Haji Umarul Yahya Al-Faruq pada malam hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Rosefia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Indonesia. Bifadlillah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.